Selamat kembali di R Entertainment, selamat kembali di Crypto Series. Di series yang ke-58 ini kita akan kembali mereview kripto. Dan ini ada banyak sekali fenomena yang terjadi selama satu hari atau satu malam atau tadi malam ya. Ada serangan di Timur Tengah yang membuat BTC drop kurang lebih $6.000. Tapi yang berdarah-darah ini adalah altcoin. Ini parah. Banyak yang sudah jatuh lebih dari 50% dari all time high-nya. Dan tentu tadi malam ya itu adalah kesempatan langka. Dan ya, saya juga salah satu yang kembali menyerok token-token yang saya anggap, altcoin yang saya anggap adalah altcoin yang sudah saya incar lama, tapi harganya masih tinggi dan tadi malam dikasih. Dan apakah ini masih berlanjut seperti yang sudah saya bilang dari sebelum-sebelumnya, video-video sebelumnya, bahwa sebelum halving pasti akan terjadi momentum penurunan yang membuat kita itu takut untuk kembali masuk atau menyerah, atau kita pada akhirnya frustrasi dengan kondisi ini. Kita baru masuk kok terjadi seperti ini, padahal kita lupa kalau tarik big view-nya bahwa Bitcoin itu sudah naik dari 16 ribuan sampai dengan all time high-nya di 73 ribu tanpa major correction. Jadi tidak ada koreksi besar selama pergerakan 16 ribu sampai 73 ribu kurang lebih dalam setahun belakangan ini. Itu tidak ada yang komplain gitu ya. Ketika turun, wah ributnya setengah mati. Itu kenapa? Jawabannya cuma satu, karena banyak sekali yang baru masuk, banyak sekali yang baru beli, dan itu semua dipucuk. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi penurunan, maka merahnya lebih menyala ketimbang mereka yang belinya di bawah. Dan tentu sudah sepatutnya bagi mereka yang mungkin sudah punya money management yang baik, diskon inilah sudah mulai mereka tambah lagi. Seperti saya sudah menambah salah satu layer 2 saya yang menurut saya ini potensial di bulan nantinya. Dan tentunya masih ada siap amunisi kembali untuk menunggu satu momentum, karena dari analisis saya masih yakin BTC masih lebih rendah, mungkin di 50 sampai 55 ribu, dan itu terakhir membelanjakan uang ke BTC dan sebagian kecil altcoin. Jadi karena saya kemarin ketinggalan di BTC, maka saya menunggu BTC itu adalah di 50 sampai 55k untuk kemudian membeli. Namun kalau ternyata altcoin juga ikut drop lagi, maka dana itu juga sudah siap untuk menambah lagi altcoinnya. Jadi money management tetap selalu saya tekankan bahwa pesta bull run itu belum dimulai. Bull run dimulai setelah halving. Jadi ketika belum mulai saja teman-teman sudah rungkat, ya selamat. Inilah permainannya, ini adalah the game ya, financial game. Siapa yang mampu bertahan lebih lama, dialah pemenangnya. Jadi teman-teman belum mulai pesta sudah mundur, ya jangan sampai ketika bull run nantinya teman-teman baru beli lagi. Maka itu masuk ke bear market sesungguhnya kurang lebih 2, 3, 4 tahun teman-teman harus melihat portonya tidak pernah naik-naik. Itu lebih stres lagi. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kita punya mindset bahwa sekarang ini sudah selesai. Belum ya. Inilah saya bilang tadi, market maker, bandar tidak akan pernah mau teori-teori seperti kita ini ikut dalam permainan ini. Caranya apa? News ditebar sekuat mungkin, fear-nya itu luar biasa kerasnya. Ini mungkin belum seberapa, nanti akan lebih keras lagi fear-nya sampai teman-teman tuh mending jual aja lah, tidak mau hold asetnya ini. Dan sampai seperti itu yang teman-teman bisa rasakan nantinya. Inilah market, tidak ada yang mudah. Oke, kita sudah dikasih kemudahan kemarin, mungkin kita cuan, tapi sekali dia banting, sekali terjadi black swan tadi malam itu, maka uang yang sudah kita dapatkan selama ini bisa-bisa hilang semua. Itulah market, itulah financial market, baik di stocks, di crypto, apapun itu. Kalau kita tidak punya game plan yang benar, kalau kita tidak punya money management yang baik, kalau kita tidak punya psikologi, emosional itu tidak kita kontrol, maka kita akan
jadi orang yang tersisihkan dalam permainan. Jadi kalau teman-teman pernah nonton Hunger Games, itulah seperti itu. Siapa yang bertahan paling terakhir, dia yang menang. Tapi ada Bandar yang menskenariokan semuanya ini. Dia melihat dari atas bahwa oh ini orang-orang seperti ini banyak sekali yang ingin bersaing, dan ketika dia kasih satu event, satu apa, dia melihat siapa yang bertahan. Yang bertahan, ayo ikut menuju ke pesta kita. Jadi yang tidak bertahan silakan tersisih, dan tidak mudah untuk kita ikut ambil bagian dalam pesta itu. Dan mungkin ini jadi pengalaman dan akan terulang lagi 4 tahun ke depan. Itu yang bisa kita ambil gambaran. Nah, main apa kita di episode 58, series 58 ini? Saya ingat saya pernah polling di 10 hari yang lalu sebelum liburan, bahwa setelah Bome memenangkan vote, kita vote lagi. Ada Phantom, Bryce, Wormhole, ada Portal. Namun ternyata pemenangnya adalah di Bryce ya. Ini kalau kita klik Phantom pun, Bryce masih 44% dari 420-an suara. Artinya animo atau pemilik Bryce ini cukup banyak ya sepertinya. Dan kalau teman-teman pernah atau sudah ikuti saya lama, Bryce ini pernah saya bahas di Crypto Series yang ke-13. Itu kurang lebih di tanggal 22 Desember 2021. Di mana saat itu 22 Desember 2021 kita ada di posisi sini ya. Teman-teman bayangkan saya review di 22 Desember 2021 di posisi dipnya ya. Dia naik, turun, dan membentuk all time high. Dan itu hari ini diminta bahas lagi. Oke, kita bahas lagi, tidak masalah. Jadi kalau kita lihat tampilan website di sini sama dengan di sini, sepertinya ada pembaharuan ya. Ada pembaharuan dari Bitgert, di mana Bitgert ini build sebuah blockchain ekosistem yang menawarkan unbeatable speed ya, kecepatan yang di luar kecepatan yang luar biasa, dan the lowest fees with top level security and scalability. Sekali lagi, dalam blockchain ada yang namanya trilema blockchain, yaitu terkait dengan apa? Decentralized-nya, ada terkait dengan scalability-nya, ada yang terkait dengan security-nya. Nah, Ethereum dengan scalabilitasnya itu menjadi masalah, sehingga layer 2 itu bermunculan untuk mengatasi itu, sehingga fee-nya bisa turun. Apalagi terjadi kemarin Denjun ya, itu udah membuat fee-nya turun di jaringan L2-nya. Tapi Bitgert hadir dengan menawarkan ketiganya ya, terkait dengan top level security, scalability, dan dia ini saya tidak tahu. Kalau kemarin sih dia punya ini sebagai checks ya, saya tidak tahu apa ini dia jadi DEX atau tidak. Dan ini dia punya informasi, teman-teman bisa baca sendiri di websitenya. Ada 600 community user, ada 25 M plus transaction. Kemudian dia juga klaim mereka punya the zero cost gas fee blockchain. Kemudian dia juga punya smart contract, bisa staking, NFT, DeFi. Itu semua ada di Bitgert. Sepertinya ini jauh lebih baik ya ketimbang sebelumnya. Kemudian dia juga sudah ada di KuCoin, Get.io, PancakeSwap, ada Bitmart, dan ada Max Global. Saya tidak tahu ada di mana saja, tapi kalau kita lihat dari bursa di sini, dia ada di HTX juga, Get.io, dan ya belum ada di top tier exchange sepertinya ini. Ini baru KuCoin, HTX, Get.io, dan di token-token Indonesia ada di Indodax ya. Ya, selebihnya tidak ada yang menarik ya sepertinya, dari belum banyak listing yang ini. Kalau saya bandingkan sama Kok Inu, ya sama ini kayaknya nih. Dia punya tempat listing ya. Jadi ini meme coin, sedangkan ini bukan meme ya. Jadi ini bisa dibandingkan gitu. Teman-teman bisa bandingkan. Kemudian ini informasi. Dan selalu saya bilang bahwa banyak sekali informasi, banyak sekali yang saya pelajari. Teman-teman harus ingat bahwa dalam setiap bull run, Bitcoin, Ethereum, dan top 10 altcoin itu
mungkin bisa akan, bukan mungkin bisa lagi, BTC sudah pasti akan terus mencetak all time high baru. Begitupun mungkin Ethereum, ya, kalau tidak disenggol sana senggol sini, maka itu juga bisa. Kenapa? Karena gas fee yang tinggi dari Ethereum itu otomatis memburn, sehingga supply-nya terus berkurang. Lama-kelamaan ketika supply berkurang tapi demand-nya masih sama bahkan naik, itu membuat harganya bisa up lagi. Setelah itu ada stablecoin seperti biasa dan beberapa token lainnya yang punya kekuatan yang tidak pernah bergeser. Tapi ingat bahwa altcoin lain itu adalah sebuah seperti sebuah perusahaan teknologi juga, yang mana ada pendapatannya, ada pengeluarannya, dan juga akan melewati berbagai krisis dan badai. Jadi pada suatu momen bisa saja yang tadinya di top 10 itu hilang dari top 10. Contoh apa? Luna hilang, bisa hilang. Kemudian masuklah Solana, masuklah Avax, yang mana sebelumnya tidak pernah terdengar. Mereka masuk gitu. Mungkin di bulan kali ini ada penggantinya lagi. Artinya apa? Yang sebesar itu saja, pendatang baru yang sebesar itu saja bisa hilang di setiap periode halving. Pertanyaannya adalah, apakah masih yakin gitu satu token yang sudah lama sekali lewati lewati halving demi halving, kita masih yakin lagi naik di halving? Menurut saya itu tidak akan mungkin. Tapi bisa jadi iya ya. Tapi pandangan saya adalah yang akan naik adalah selalu yang baru-baru. Kenapa? Mereka jauh lebih menawarkan inovasi yang lebih bagus dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Contoh, dulu mungkin tidak ada yang namanya roll up as a service. Sekarang ada, itu banyak sekali. Dulu mungkin tidak ada yang namanya data availability layer. Sekarang ada tuh yang namanya Celestia. Akhirnya apa? Bisa menggeser yang lain-lain ini. Atau dulu misalnya teman-teman ketika mau bertransaksi di jaringan Ethereum itu, wah, gas fee-nya tinggi, padat banget. Tiba-tiba muncul tuh Solana, tiba-tiba muncul Avax. Mereka akhirnya bisa membasmi semua penantang-penantang sebelumnya yang mengklaim mereka sebagai layer 1 juga. Contoh apa? Mungkin Matic, Polygon. Contoh apa lagi? Bitgard misalnya. Mereka bisa menggeser itu. Nah, kenapa Bitgard tidak bisa seperti mereka? Nah, ini yang teman-teman harus gali lagi, bahwa Bitgard apakah masih peluang? Masih. Semua token kalau bull run tutup mata juga naik. Itu kasarnya. Tapi apakah kesempatan ini dilewatkan hanya untuk memilih token yang punya potensial kenaikan cuman mungkin kali 2, kali 3, kali 4, maksimal kali 5. Padahal kita ada potensial yang bisa kali 10, kali 20, bahkan kali 100. Kita melewatkan itu hanya mempertahankan hal yang sudah pernah terjadi gitu. Tapi balik lagi, setiap orang punya setiap orang punya analisa sendiri, setiap orang punya conviction sendiri, dan conviction itu tidak dibangun dalam satu hari. Dan tentu semua juga punya kriteria. Jadi ini kita bahas sekilas tentang Bitgard, namun kita masuk nanti ke market cheat sheet-nya. Sekilas harga Bitgard ini di 0,06 kali 1638, dan supply-nya dia ini sekitar 1 kuadriliun kalau tidak salah ini. Kemudian 395 triliun yang beredar. Ini sudah kita masukkan. Tinggal kita ganti 1638. Dan kita masih pakai top 10 yang lama ya, karena akan kita update, kita screenshot nanti ini di 1 hari sebelum halving. Itu yang kita pakai untuk mempersiapkan sampai bull run. Jadi top 10 yang ada di sini akan di screenshot dan akan diupdate di market cheat sheet-nya. Dan juga market cheat sheet versi 1 ini masih dibuka PO-nya tanggal 15 terakhir, dan mungkin di akhir bulan atau awal bulan depan
sudah kita berikan lagi yang versi kedua bagi yang sudah ikut ambil bagian di versi 1 secara gratis, karena versi 2 itu adalah update minor dari versi 1. Apa yang kita update? Yang pertama dari top 10 kapitalisasi pasar. Nanti kita akan update sampai 15 atau 20 top 10 sehingga lebih menggambarkan. Ini sesuai masukan teman-teman. Dan juga kita akan memfilter lebih ketat lagi terkait dengan meme coin. Jadi token-token yang punya supply-nya beredar banyak sekali itu kita akan perketat lagi sehingga harga yang dihasilkan atau target yang dihasilkan itu lebih realistis. Walaupun saat ini juga masih realistis, hanya kita mau buat lebih realistis. Itu yang akan dibuat di versi 2-nya. Di versi 3-nya itu baru ada perubahan besar-besaran. Kenapa? Di versi 3 market sheet-nya rencana tidak akan seperti ini. Ini kan kita global membandingkan dengan top 10 kapitalisasi pasar terbesar di kripto, di bursa kripto, di aset kripto. Nanti di versi 3 kita akan update berdasarkan apa? Berdasarkan sektornya, berdasarkan naratifnya, atau berdasarkan kategorinya. Jadi top 10 dari kategori tersebut sehingga dia lebih real lagi. Jadi semakin kita press lagi dia menghasilkan hasil yang bagus. Jadi ada backupnya tentu dari BTC tetap ya, tapi backupnya juga dari top masing-masing naratif atau top masing-masing kategori. Itu yang kita akan buat di versi 3 dan itu semoga bisa di launching sebelum bulan Juli, karena April Mei ini market pasti akan cukup membuat stres, dan itu momen untuk kita mau lihat harga berapa yang bagus untuk kita beli melalui teknikal, apakah fundamentalnya oke, dan kita lihat seberapa nih target kita potensial kenaikannya menggunakan market sheet. Ini nanti segera saya akan update sampai versi ketiga, semoga bulan Juni sudah bisa launching. Tapi versi 2 pasti dipercepat karena cuman minor, itu akan kita update segera buat teman-teman yang sudah akses atau sudah ikut ambil bagian di pre-order market sheet versi 1. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut silakan ya, teman-teman bisa ke YouTube, scroll di bagian tab komunitas, itu ada formnya ya, bisa pakai form yang atas yang terbaru, dan itu dapat bocoran juga. Semua yang daftar dari tanggal 2 sampai 11 April itu eligible ya untuk dapat versi 2 secara gratis, karena hanya untuk 100 orang. Dan ini mungkin ya, kalau tidak salah ya, mungkin tinggal 10 orang apa 15 orang lagi yang berhak mendapat akses tersebut. Jadi dalam 2 hari 3 hari ini kalau teman-teman tidak ikut ambil bagian, maka teman-teman tidak akan dapat bonus ya. Videonya pasti kena charge lagi. Sebesar berapa? 500.000 mungkin ya, lebih mahal lagi. Versi 3 1 juta mungkin, lebih mahal lagi. Karena kita buat lebih kompleks lagi, hanya bagi yang ambil di versi 1 akan mendapatkan keuntungan. Di versi 2 dapat secara free, versi 3 dapat diskon, mungkin harganya juga sama 200.000 juga. Jadi ya manfaatkanlah momen ini ya, tinggal beberapa seat lagi. Oke, sekarang kita bahas ya. Kalau misalnya kita masukin data ini, kita menemukan bahwa harga optimis dari Bitgert saat bulan 2025 nanti itu di 1,8 rupiah. Kalau dalam moderat di 0,7 rupiah, kalau dalam pesimis di 0,4 rupiah, dan ini masih punya range yang lebar sekali ya, range yang lebar. Namun yang menjadi menarik adalah memang seperti yang saya katakan tadi, secara market sheet ini masuk ke kriteria lolos gitu, karena lebih dari 10 kali. Tapi apakah fundamentalnya lolos? Apakah naratifnya lolos? Apakah sentimennya lolos? Itu yang harus teman-teman analisa lagi. Jadi ini hanya screening awal. Apakah price ini bisa naik tinggi? Kalau secara potensial, kalau dari data Bryce dengan market cap BTC dan teman-temannya, ya dia masih memungkinkan ke 0,4 rupiah. Itu baru 11,4 billion dolar market cap.
Dan itu mudah saja, tapi apakah fundamentalnya mendukung gitu kan? Itu pertanyaannya. Dan banyak yang bilang, oh kalau meme coin kan tidak ada fundamental. Fundamental itu bagian besar ya. Kalau teman-teman lihat big picture itu bagian besar fundamental. Kalau community dari meme coin itulah bagian dari fundamental. Kita bisa lihat bahwa oh kalau komunitasnya besar, ya dia punya dorongan yang kuat untuk membuat harganya tinggi. Itu adalah bagian dari fundamental. Itu yang kita analisa juga. Jadi tidak bisa dibilang oh meme coin tidak ada fundamentalnya. Ada, itu komunitasnya, itu fundamentalnya itu. Bitcoin juga awalnya dari komunitas kok. Sekarang baru ada fundamentalnya. Orang bilang sudah ada fundamental, dari dulu memang komunitas itulah fundamentalnya. Tanpa komunitas itu, ya dia tidak akan menjadi sesuatu. Intinya seperti jadi, secara market sit ini lolos, tapi apakah fundamentalnya oke? Apakah ini cocok, naratifnya masuk di bulan nantinya? Ya itu nanti teman-teman analisa sendiri. Jadi sekali lagi disclaimer, ini bukan financial advice, do your own research. Segala kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Kita banyak panjang lebar bahas di kali ini karena ada event-event yang di Timur Tengah ini. Tetap semangat, jangan sampai rungkat duluan karena ini belum dimulai, pesta belum dimulai. Tetap dollar cost averaging ya, belinya perlahan aja. Dan sampai jumpa di Crypto Series berikutnya.